Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq, wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, khususnya adalah nikmat iman. Sehingga dengan nikmat iman tersebut kita masih terus meyakini apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya adalah nikmat sehat tentunya. Dengan nikmat sehat ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas dan terkhusus adalah untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Selawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Sayyidur Rusul wa huwa Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi, yaitu kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad, berikut juga keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya. Karena jelas keluarganya inilah yang salah satu menjadi faktor pendukung untuk bisa Nabi kita Nabi Muhammad menjalankan perintah dakwahnya. Salah satu yang mungkin masyhur adalah istri beliau, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yaitu Siti Khadijah, yang mana memperjuangkan hartanya, kemudian juga sampai dia rela dikucilkan oleh keluarganya, oleh kaumnya, dia ikut berjuang bersama Nabi. Namun yang menjadi kesedihan besar bagi umat Islam adalah yaitu Sayyidatuna Khadijah berangkat terlebih dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ini terkenal dengan Amul Hazan, itu tahun kesedihan. Dan juga selanjutnya adalah para sahabatnya. Kita harus selalu mendoakan, mengirimkan Al-Fatihah dan juga selawat kepada para sahabat, karena berkat sahabat Nabi Muhammad SAW dakwah beliau bisa berjalan dengan maksimal. Ketika diuji, sahabat ikut menolong Nabi ketika berperang, bahkan jiwa raga ikut diperjuangkan oleh para sahabat Nabi. Harta, kemudian keluarga, banyak hal. Maka tidak salahlah jikalau sahabat ini mendapatkan makom yang tinggi dan makom yang dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat inilah yang membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita bisa mengambil cerminan bagaimana para sahabat ikut berjuang untuk mensyiarkan Islam lebih luas. Maka di era sekarang ini apa yang bisa kita lakukan, baik itu secara materi, kemudian juga tenaga, pikiran, kita sumbangsihkan untuk agama kita, yaitu agama Islam. Jangan sampai agama kita ini dipandang sebelah mata oleh orang-orang non-muslim. Kita maksimalkan dalam bidang dakwah dan mensyiarkan Islam. Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di malam hari ini masih pada program yang sama, yaitu program ngeteh, yaitu ngebahas tentang hidayah, yang mana sama-sama kita akan belajar melalui dari kitab ini. Jadi Bang J ini hanya sekedar pemandu ya. Iya, pemandu. Ya, kita sama-sama belajar gitu. Jikalau sebelumnya Mitra JC kita telah membahas tentang dua nasihat penting yang ditulis di dalam kitab ini, maka
malam hari ini adalah satu bab yang amat sangat sulit sebenarnya untuk dijalankan. Namun mungkin beberapa orang mudah menjelaskan, gitu. Karena perkara ini adalah perkara yang sulit sekali memang, gitu. Butuh latihan lebih, gitu. Butuh latihan. Ya, tidak sekonyong-konyong langsung bisa gitu kan, enggak. Gitu. Jadi semoga dengan setelah pembahasan ini bisa kita amalkan nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bab yang ingin kita bahas ini adalah Aibabus Sobri. Ya, bab tentang sabar. Ini mudah mungkin menjelaskan. Namun sulit bagi orang-orang yang seperti kita ini yang kualitas imannya mungkin masih rendah untuk mengamalkan perkara sabar. Walaupun ada beberapa penjelasan di kitab lain seperti kitab Qomi Utubian tentang masalah sabar ini, Mitra JC. Nanti di sana sabar terbagi menjadi dua macam dari sisi sisi manusia gitu. Yang harus kita lakukan itu dipandang dari dua sisi. Kemudian nanti sabar ada lagi istilahnya gitu. Sabar menahan musibah apa, kemudian sabar dalam menjalankan ketaatan itu apa, kemudian sabar dengan apa yang kita miliki itu apa. Nah, itu ada istilah-istilah di dalam kitab Qomi Utubian yang mana si penulis Musannif ini menukil dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Langsung saja Mitra JC, sama-sama kita mulai pembahasan kita di malam hari ini. Ya. Silakan bagi Mitra JC untuk bergabung melalui Facebook Radio JC. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru. Sabar, bab sabar, Aibabus Sabri. As-sabru kas-sabiri. Murun fi madzaqatihi. Lakinna awaqibahu ahla minal asal. As-sabru kas-sabiri. Ya. Ada yang bilang kas-sobiri gitu. Ada juga yang membacanya kas-sobri. Ya. Jadi as-sabru kas-sobiri. Ma huwa as-sabir? Ya, as-sabir wa asaratun ay syajaratun murratun gitu. Jadi sobir ini tuh sebuah tanaman gitu. Yang mana tanaman ini terkenal dengan kepahitannya gitu. Pahit rasanya. Kalau di Indonesia ini mungkin si penulis membaca literatur sejarah Indonesia, Allahu alam gitu. Namun kita mungkin ketika sekolah dulu di SD mungkin ya, pelajaran IPS kalau tidak salah, atau mungkin pas di SMP Bang Ji agak lupa-lupa ingat. Nah, itu sejarah tentang nama kerajaan Majapahit gitu. Jadi ketika itu si raja menemukan sebuah buah, sebuah pohon yang mana ada buahnya, kemudian dimakan gitu kan, dan ditanya ini nama buahnya apa gitu. Inilah namanya buah maja gitu. Dan maja ini rasanya pahit. Nah, ini sih dari literatur sejarah gitu kan. Jadi kerajaan Majapahit ini diambil dari nama buah tadi gitu. Buah maja yang pahit gitu. Nah, kalau kita orang Indonesia mungkin mengenal istilah buah maja ini mungkin tidak asing gitu dengan as-sabir. Ya, ini istilah Arab saja gitu. Kalau kita bilang buah maja, kita insya Allah cepat paham, oh buah maja yang pahit pasti gitu. As-sabru kas-sabiri. Jadi sabar itu bagaikan buah maja. Nah, bagaimana rasa buah maja? Syajaratun murratun. Ya, sajarat pohon yang pahit. Nah, buahnya itu pahit gitu. Jadi ya memang seperti itulah sabar gitu kan. Jadi kalau cuman bilang udah itu namanya buah maja. Tapi beda sama orang yang nyicip makan buah tersebut. Pas dimakan, pahitnya minta ampun gitu kan. Wah, ini sih pahit sekali gitu. Kenapa? Dia memakannya. Maksudnya apa? Ketika kita mengatakan atau menjelaskan tentang perkara sabar, mungkin seseorang ya biasa-biasa aja gitu. Ya, cuman begitu sabar. Tetapi ketika kita mengalami hal yang mana memang menuntut kita untuk bersabar, nah ini baru berasa sakit, pahitnya gitu kan. Berasa pahit. Sama seperti orang yang makan buah maja tadi gitu.
Ketika dia mulai memakan buah tersebut, nah baru berasa pahitnya gitu. Jadi ketika seseorang ditimpa sesuatu ujian misal, baru dia bisa merasakan, oh sabar tuh begini rasanya ya. Lebih pahit ternyata. Yang apa, lebih pahit daripada yang dijelaskan oleh Bang Jai kayaknya. Ya memang seperti itu gitu. Ya. Murun fi madzaqatihi. Murun. Murun tuh pahit gitu. Fi madzaqati ay fi ta'mih gitu. Rasa pahitnya itu apa namanya? Pahit rasanya gitu maksudnya. Seperti yang tadi sudah Bang Jai jelaskan gitu kan. Lakinna awakibahu ahla minal asali, akan tetapi akibatu ini awakib jamak dari akibah. Apa namanya? Hasilnya ya, balasannya gitu. Lakinna awakibahu awakibas sabar. Kalau kita sudah bersabar gitu, maka apa yang akan dihasilkan? Yaitu ahla minal asali. Rasanya lebih manis daripada madu. Gitu. Jadi dengan kita bersabar, kita menahan kepahitan tersebut, maka kita akan mendapatkan rasa manis yang bahkan mengalahkan rasa buahnya tadi. Logikanya begini, sama seperti ketika orang minum obat. Nah, ketika kita sakit misal, kemudian kita datang ke sebuah rumah sakit, kemudian dokter menganjurkan, oh harus makan pil ini, obat ini, obat itu. Nah, ini jarang ada obat manis tuh jarang. Hampir rata-rata obat tuh pasti pahit gitu. Nah, obat ini pahit. Kalaupun manis ya paling ya obat anak-anak lah kali ya. Sirup itu juga masih ada rasa pahitnya, dikit ya. Nah, kalau nggak kita makan nih obat nggak sembuh, tapi kalau kita makan nih obat pahit, gitu kan serba salah. Maka lebih baik ya udah kita makan obat tersebut, rasa pahitnya tersebut kita tahan. Nah, kemudian awakibuhu, hasilnya ketika kita memakan obat tersebut tadi apa? Kita akan mendapatkan kesehatan, kesembuhan, kita bisa beraktivitas, kita bisa tertawa lagi, tersenyum, makan yang enak-enak gitu kan. Nah, ini tadi awakibu ahla minal asal. Bahkan hasil dari buah dari kesabaran ini kita menahan pahitnya tadi kan. Nah, itu akan memberikan dampak yang lebih manis ternyata. Nah, kalau sakit terus kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa aktivitas, kita susah ibadah, wah panjang itu. Ya. Maka di dalam doa selamat itu selalu ada minta afiah. Atau misal di dalam duduk di antara dua sujud, duduk, ya duduk apa namanya iftiros kalau tidak salah ya, duduk iftiros. Nah dia di duduk dua sujud itu kan tadi kan, apa namanya? Allahumma, ini kalau memang nggak sholat susah memang bacanya. Salah satunya wa'afini wa'fu anni gitu. Bagian belakang aja gitu. Allahumma firli warham. Oh ya, Allahumma firli warhamni. Allahumma firli wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah, kita minta diafiatkan, disehatkan oleh Allah afiah. Ya. Jadi sebenarnya ketika seseorang menjalankan sholat, pada hakikatnya ya tadi as-sholatu wa du'a gitu secara lugatan. Secara istilah bahasa artinya gitu. Doa itu artinya ya berdoa kepada Allah, karena hampir dari mulai sampai salam muqtatamun bitaslim, nah itu isinya ya doa semua gitu kan. Minta doa diafiatkan, kemudian terakhir wa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kita di dalam sholat tersebut meminta afiah. Kenapa? Karena jikalau kita tidak diberikan afiah atau kesehatan, kita susah untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas. Seperti itu Mitra Jesi. Jadi di bait pertama ini dijelaskan tentang sabar itu bagaikan buah sabir. Apa itu buah sabir? Paling gampang kita ambil istilah buah maja atau obat. Murrun fi madzaqatihi, yang mana rasanya pahit. Lakinna awaqibahu ahla minal asal. Tetapi akibatnya ketika kita bisa mampu bersabar atau ketika kita mampu minum obat tadi, apa yang kita dapatkan dampaknya adalah ahla minal asal. Kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih manis bahkan dibanding madu. Oh iya dong. Kesehatan ini mahal gitu. Maka ada istilah kesehatan itu mencegah lebih baik daripada mengobati.
Hai bimakna as-sabru amalun syakun. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya sabar itu adalah perbuatan yang sangat, sangat amat berat. Gitu. Wa amalun murun, dan juga pekerjaan yang memang amat sangat pahit gitu. Bukan pahit di lidah ya, pahit dirasa, di batin tuh sakit gitu. Aduh, aduh. Apa ya, nauzubillah gitu, anak bandel gitu kan. Yang punya orang tua, misal orang tuanya dikasih tahu susah. Ada kan misalnya orang tua kalau ada fase-fase gitu disuruh, "Mbak, makan nih obatnya." Nggak mau ya kan. Aduh susah. Merawat orang tua, harus sabar gitu. Sama ketika orang tua bersabar ketika merawat kita gitu kan. Baru bersihin apa namanya, ngepel lantai, anak bikin perkara lagi dia. Ya enggak. Apa namanya, es krim coklat ditumpahin udah gitu di apa namanya, beber-beberin tuh ya, diacak-acak. Sabar lagi ya enggak. Menjalin hubungan juga sama, sabar lagi. Nih. Jadi sabar, apa pahitnya itu berasanya di batin gitu. Bukan di lidah gitu kan. Maka di sini disebut as-sabru amalun syakun atau amalun murun. Pekerjaan yang amat sangat sulit, berat, dan juga amal apa, suatu pekerjaan yang pahit. Maksudnya aduh, pahit banget di batin gitu kan. Aduh, pahit. Masalu kama salis sabir, yang mana ditamsilkan atau digambarkan bagikan buah sobir atau buah maja. Walakinna nata ijahu alladzu wa asyaddu halawatin minal asali. Tetapi nilainya atau hasilnya gitu, alladzu, ingat, lebih nikmat jikalau kita dengan bersabar itu ternyata akan membuahkan hasil yang amat sangat nikmat gitu. Asyaddu halawatin. Nah, pakai asyaddu kalimat taukidnya. Jadi amat sangat manis rasanya gitu. Minal asal, lebih manis daripada madu. Walidzalika yajibu 'alaika an tasbira fi kullil umuri. Oleh karena itu wajib atas engkau, kata si pengarang, Bang J juga gitu, diwajibkan gitu. Antasbira, agar engkau bersabar. Nah, di sini si penulis menulis dengan fi'il mudhari. Antasbira. Ya, bukan apa namanya? Yajibu 'alaika sobaro misal. Enggak begitu, tapi antasbira. Jadi kalau fi'il mudhari dalam ilmu nahwu ini dilakukan saat ini fi mustaqbal, apa namanya, dilakukan fi zamanil hadir wal mustaqbal. Jadi harus dilakukan saat ini dan terus menerus sampai kita mati. Jadi pesannya ya bersabar itu nggak ada batasan, gitu kan. Harus terus dilaksanakan sampai kita wafat. Jadi kalau misalnya ada orang berkata, wah, sabar tuh udah apa namanya, sabar tuh ada batasnya gitu. Ya maksudnya di sini mungkin dia sudah nggak kuat gitu, udah nggak kuat untuk menahan perih atau sakit yang dialamin gitu ya. Namun sebenarnya sabar itu ya terus dilakukan sampai kapanpun. Gitu. Nah, fi kullil umur, ya enggak. Di sini keterangannya apa? Kita hendaklah bersabar yang terus-menerus, continuity gitu. Di dalam apa? Fi kullil umur, dalam segala perkara gitu. Perkara apapun itu, gitu. Walau kana sabru syaqan, ay syadidan. Walaupun memang, kata si penulis ini, ay musannif bilang, walaupun ya saya tahu gitu kan, kata beliau, bahwasanya sabar ini adalah sesuatu yang berat gitu, yang susah. Ya. Wadauku murun, dan rasanya itu pahit gitu. Kenapa? Karena li'anna sabra, karena sesungguhnya sabar itu gitu. Yahmiluka ilan najah wal hayatis sa'idati. Gitu. Karena tadi dengan kita bersabar ini hakikatnya adalah kenapa disuruh bersabar walaupun itu pahit, ya. Dan memang harus tetap dilaksanakan atau dilakukan sabar ini, harus dipraktekkan, harus diamalkan. Karena apa? Si musannif ini atau penulis ini memberikan penjelasan di anna sabra, karena sesungguhnya dengan bersabar doang gitu kan. Yahmiluka ilan najah, maka akan membawa engkau kepada kesuksesan, ya. Dan juga bukan hanya sekedar kesuksesan, wa ilal hayatis sa'idati, juga kepada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Maka tidak salahlah jikalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Ya. Sabar itu setengahnya. Setengahnya daripada
iman. Pahamnya gimana? Mafhum mukhalafahnya adalah jikalau kita belum bisa bersabar, maka tadi iman kita belum sempurna. Sedangkan setengah dari iman saja kita belum bisa gitu kan, atau belum mencapai setengah, baru seperempat lah gitu. Jadi as-sabru nisful iman. Jadi sabar ini adalah setengah daripada iman. Nanti ada tuh penjelasan-penjelasan lain tentang perkara iman gitu, ada di dalam kitab Qamiyut Tughyan. Jadi jikalau kita mampu bersabar, maka insya Allah kita sudah sudah hampir dikatakan seorang mukmin, ya walaupun setengah gitu ya. Jadi ada muslim, mukmin. Nah, jadi mungkin kalau kelas kita ini masih kelas muslim, gitu, hanya mengaku diri kita adalah seorang muslim atau masuk dalam agama Islam, gitu. Jadi sudah masuk agama Islam ya sudah muslim gitu. Jadi jangan sampai gitu, ini orang di zaman sekarang gitu. Guru saya selalu memberikan sebuah pesan gitu. Di saat Nabi bersusah payah gitu kan, mengorbankan harta, tenaga, bahkan jiwanya untuk memasukkan orang ke dalam Islam. Namun di zaman ini orang malah enteng sekali untuk mengucapkan kata-kata kafir. Salah sedikit kafir, salah sedikit kafir, kafir. Kok orang dikatakan kafir? Cukup keimanannya belum sempurna mungkin, atau tahap proses gitu. Lah kan banyak orang yang di KTP-nya Islam, namun belum gitu ya, bukan tidak, belum bisa melaksanakan sholat. Tetap dia adalah seorang muslim, karena dia mengaku adalah Tuhannya adalah Allah dan Nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi jangan sampai ada orang nggak sholat kemudian kita bilang kafir. Jangan nih, kasar sekali, terlalu keras gitu kan. Lah jangan. Ya. Islam ini rahmatan lil alamin gitu. Lemah lembut saja gitu. Jangan terlalu keras gitu ya. Ada waktunya kita, bukan keras, lebih tepatnya tegas. Jadi ketegasan ini harusnya sebenarnya, kata guru saya menjelaskan, ketegasan ini sebenarnya harusnya untuk diri kita pribadi gitu. Kayak misal, kalau buat kita, jangan sampai kita ninggalin sholat. Buat kita, jangan sampai kita ninggalin puasa gitu. Karena ya kita tidak bisa juga gitu kan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu yakhluqukum wa yakhtar. Allah yang menciptakan kalian dan juga yang memilih. Kita nggak pernah tahu gitu. Hidayah itu kapan datang kepada seseorang kita nggak tahu. Malah harusnya kita menjaga hidayah yang ada di dalam diri kita. Ya, bahwasanya ini adalah pemberian dari Allah. Kita diberikan petunjuk jalan untuk bisa mengetahui Islam, kemudian diberikan kekuatan untuk beribadah. Nah ini yang harus kita syukuri. Gitu. Jadi kalau ada orang misal belum sholat ya jangan langsung main kafir-kafirin gitu kan. Oh ini kafir gitu kan. Oh, ini keras sekali gitu kan. Lah apa salah dia sehingga dia bisa kafir gitu kan. Apa dia keluar dari Islam gitu kan. Walaupun memang nanti ada di dalam bab-bab yang di dalam kitab tauhid, ntar ada kafir yang sebenarnya bukan kafir, istilahnya lebih kepada murtad sih ya. Ada murtad murtad lisan, ada murtad bil fi'il dengan tindakan perbuatan, ada murtad hati. Nah ini baru tadi maksudnya kafir total. Dia udah tidak mengakui lagi Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai nabinya atau utusan yang diperintahkan oleh Allah gitu. Nah, ini baru. Jadi makanya tadi jangan sampai lisan ini terlalu ringan untuk mengucapkan kalimat kafir kepada orang lain, apalagi dia seorang muslim gitu. Kita nggak tahu kapan hidayah diberikan kepada orang lain. Tugas kita ya sudah gitu kan. Jadi kalau nyalahin itu adalah perkara yang mudah gitu. Tapi membenahi itu adalah perkara yang amat sangat sulit gitu. Kalau cuma ngoreksi doang itu gampang. Bahkan anak kecil bisa untuk mengoreksi orang lain gitu. Tetapi mampukah diri kita untuk bisa membenahi pertama diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, saudara. Cobalah dibenahi gitu. Tidak menyalahkan, aduh gimana ya? Ya ringan gitu, enteng sekali gitu. Jadi dibenahi lah. Jadi kalau misalnya ada orang, nggak sholat, sini. Nanti kenapa kok aneh lihat kayaknya ya ini emang karena sering gitu kan. Kita sholat dan kita hidup bareng, tinggal bareng gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tinggalnya nggak bareng sama dia, jangan menjudge gitu kan. Nahnu nahkumu bizoahir, wallahu yatawalla bisarair. Kita menghukumi apa-apa yang terlihat mata saja gitu.
Misal dari azan Isya kan. Nah, kita nongkrong sama dia tuh sampai jam 8 doang gitu kan. Terus kayaknya gue lihat lu nggak pernah sholat Isya deh. Lah kan kita nggak tahu di waktu Isya kan panjang sampai masuknya fajar gitu subuh. Ada kemungkinan mungkin dia sholat jam 9 atau mungkin sholat jam 10. Kecuali kita satu atap gitu. Nah ini kayak misal istri kita, anak kita. Nah ini jelas. Karena hampir 1 kali 24 jam kita bersama-sama dengan dirinya. Tapi kalau orang lain lagi nggak bisa dong. Kayaknya jarang, nggak pernah sholat tuh dia gitu. Lah gimana? Orang ketemu juga kadang cuma 2 jam. Gitu kan. Nggak seharian gitu kan. Atau cuma gara-gara dia nggak sholat di masjid terus kita menjudge dia nggak pernah sholat. Lah nggak juga. Bisa aja dia sholat di rumah. Sholat di kantor kerjaan. Lah kita nggak tahu gitu. Maka tadi benih-benih suzon ini bisa merusak hati kita. Ketika kita sudah menyalahkan orang lain, maka kita sudah menganggap diri kita paling benar. Enggak, paling wah, paling hebat. Nah, di sini Allah marah. Ntar mulai tuh penyakit sombong gitu kan. Penyakit kibir, ya. Allah berfirman di dalam hadis qudsi gitu kan. Al-kibriya'u ridai. Jadi sombong itu tuh selendangnya Allah gitu. Barang siapa yang menggunakan selendang tersebut, berarti ngajak perang. Menantang Allah gitu. Sudahlah. Kita wis kalem gitu kan, enjoy gitu. Biasa-biasa saja gitu. Dalam beragama pun biasa-biasa saja gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat kemungkaran, wah harus. Ya. Ada orang minum, dan minumnya pas di depan rumah kita, itu diusir. Karena kan kita yang punya kuasa. Minum di depan rumah kita gitu. Atau di kampung kita, sedangkan kita diberikan amanah oleh Allah sebuah jabatan. Ya, maka ini disebut ad-dakwah bil-yad. Ya. Jadi yad di sini bukan dengan tangan, bukan dikebugin, bukan. Gitu. Orang karena baca terjemahan gitu kan. Dakwah dengan tangan. Ini tangan apa maksudnya gitu kan. Kalau diartikan kan yadun itu tangan. Li yadani. Yumna wa yusra itu apalan anak ibtidaiyah lah. Li yadani yumna wa yusra gitu kan. Berdakwalah dengan tangan. Lah gimana? Ini kalau menelan mentah-mentah dari terjemahan gitu. Oh, berarti digebuk nih. Bukan. Saya berdakwah dengan kekuasaan. Jadi seorang RT berhak bahkan wajib ya jikalau di kampungnya ada orang yang bermaksiat. Nah, itu tugasnya Pak RT gitu kan. Pak RT nggak sanggup lagi, RW turun gitu. Ya. Fa in lam yastati abilisanihi, lisan, berdakwah dengan lisan. Maksudnya apa? Nah, ini tugas para ulama gitu. Mereka bikin majelis, duduk, kemudian menyampaikan baik kajian yang off air maupun on air live. Nah, ini ya, karena dakwah dengan lisan. Jadi kalaupun yang tadi yang pertama dengan yad, yang dimaksud adalah kekuasaan ya tadi. Kayak presiden, nah ini berhak, kewajiban gitu. Apalagi kalau misal presiden kita orang Islam. Nah, dia punya kekuasaan penuh sebenarnya gitu. Orang-orang DPR, polisi, ini kan diberikan kekuasaan gitu. Jadi harusnya tadi sih kita sudah terdoktrin oleh paham-paham barat gitu. Sebenarnya agama Islam itu mengurus segalanya gitu. Mengurus segalanya. Jadi jangan saya kan polisi nggak ngurusin begituan gitu kan. Jangan begitu gitu kan. Jadi karena memang diberikan kekuasaan oleh Allah, ya udah pakai kekuasaan tersebut. Nah, minuman keras kan nggak boleh. Gitu. Nah, udah tangkap gitu kan. Saya nggak ada saya nggak ngurusin begitu-gituan sih, tugasnya ya menjaga keamanan aja ya. Justru dengan orang minum di kampung kita ini ntar mabok, ntar terjadi keributan, baku hantam, bunuh-bunuh. Nah, ini nauzubillah. Gitu. Nah, jadi itu tadi mitra JC ya nggak. Jadi jadilah pribadi yang biasa-biasa saja gitu. Wis kalem gitu kan, enjoy. Nah, jadi beragama itu ya tengah-tengah saja gitu. Khairul umuri awsatuha. Ya, sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengah, ya persedengan. Gitu. Nah, kembali lagi di pembahasan kita, kenapa kita diperintahkan untuk bersabar ya tadi? Karena dengan bersabar ya bisa memberikan dampak, yaitu adalah kesuksesan di dalam hidup kita, maksudnya dalam segala permasalahan. Ada keributan misal, kita tahu sebenarnya jawabannya gitu. Cuman kalau kita jawab, ini akan menimbulkan keributan atau kerancuan.
Atau bahkan bisa-bisa dia kesel ntar sama kita karena kita permalukan gitu kan. Apa? Ya sudah sabar diam saja gitu kan. Nah, ya pahit kan. Kita tahu misal apa namanya jawaban dia salah gitu. Cuman untuk menjaga apa namanya kedamaian, ketenangan gitu. Ya sudah. Kalau mau ntar panggil aja sendiri, jangan di muka umum. Sini. Yang tadi yang jelasin itu salah, bukan begitu. Harusnya begini-begini. Oh. Nah, kalau kita main di muka umum, sabar kita nahan pahitnya gitu kan. Sama anak misal. Karena sudah berkeluarga gitu ya, kalau dulu jomblo gitu kan. Anak misal. Ya anak kan ya fase seorang anak kecil itu ya memang dia bermain gitu. Sampai kadang saya suka sekali ditegur ya atau diomelin lah ya atau dimarahin gitu oleh kiai saya, guru saya gitu. Lah, kenapa ente kok marah sama anak ente gitu kan? Bukan anak ente yang salah, ente yang apa namanya ya kalau orang Betawi gitu kan, ente yang bego gitu kan. Kok bisa aneh yang salah gitu kan? Aneh lihat anak aneh yang salah. Lu jelas ente yang salah dong. Kok bisa gitu kiai? Oh gini, anak itu kan dia belum tamyiz, dia belum bisa membedakan yang baik dan yang benar, gitu. Nah kalau ente kan sudah bisa membedakan yang baik dan yang benar. Ente tahu nggak kalau misalnya anak kecil itu tuh belum tamyiz, apa namanya dia tidak diwajibkan sholat? Ya iya. Lah kewajiban Islam saja bagi anak-anak yang tamyiz saja tidak diwajibkan sebelum dia balik. Kok ente sudah mewajibkan perkara-perkara yang sulit kepada seorang anak, apalagi dia masih kecil, balita bahkan atau anak yang belum tamyiz bahkan. Waduh, ini dalam sekali Mitra JC. Benar juga gitu. Ini Islam tuh bijak. Ya. Diberikan kewajiban mukallaf itu setelah ya dia sudah balik gitu kan. Tidak pas lagi masuk tamyiz. Umur 7 tahun sudah diperintah sholat. Umur 10 jikalau meninggalkan sholat sudah apa harus dipukul dengan pukulan mendidik ya. Pukulan mendidik sekali lagi, bukan pukulan yang melukai atau mencederai, bukan. Pukulan yang mendidik, cubit halus gitu, cubit cantik lah namanya. Pukul cantik gitu kan. Nah, Islam aja bijak. Tetapi apa? Karena kebodohan kita gitu. Kita kadang suka tidak bijak. Karena apa tadi? Susah untuk bersabar, susah untuk menjadi pribadi yang tenang. Gimana sih? Ya, masa makan diberantak-berantakin? Gimana kamu nggak paham-paham? Nah iya jelas dia nggak paham. Sekolah aja belum. Gimana sih? Berisik, nangis-nangis mulu. Nah kalau dia tahu memang nangis di malam hari itu mengganggu masyarakat atau tetangga, dia bakalan nggak nangis gitu kan. Ini menunjukkan kalau dia belum tamyiz gitu. Ya, belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Gitu. Bahkan pun ketika dia sudah tamyiz saja, pembebanan agama saja belum jatuh kepada dia. Ya, hanya sekedar latihan. Dilatih sholat, dilatih wudhu. Gitu. Ini tadi, Islam ini bijak. Gitu. Jadi jikalau setiap muslim ini mencermati tentang bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, gitu, maka insya Allah maka kembali kepada Islam ya, kepada ajaran para ulama gitu, para habaib, para asatidz gitu. Kita harus sering konsultasi gitu. Nah, kalau tadi kembali lagi gitu, jikalau saya tidak sabar gitu kan, kasihan ini anak kecil. Ya. Bahkan setan paling cepat masuk itu ketika seseorang mengalami amarah atau ghadab. Makanya marah itu adalah percikan dari api neraka. Maka kata Nabi, jikalau engkau marah, kalau berdiri duduklah gitu. Duduk masih marah juga tidur, rebaan gitu kan. Enggak bisa juga ya udah wudu gitu. Soalnya kalau dengan wudu ini adem, itu tuh kelihatan berasa ada tuh. Coba deh kita habis marah gitu kan. Paling standar jikalau muka dia putih itu merah mukanya tuh. Ya, merah. Kalau emang dia putih ya. Kan kalau kayak Bangi nggak ada merah-merahnya gitu, tambah coklat kayaknya. Ya. Nah itu kalau wudhu itu berasa tuh kayak keluar asap gitu kan, panas banget gitu kan. Bukan karena gerah, bukan gitu. Emang hawa marah tuh panas gitu. Itu percikan dari api neraka. Jadi orang yang marah ini ya sebenarnya sudah menjadi sekutunya setan, sekutunya iblis. Maka tadi perkara sabar ini bukanlah perkara yang mudah, Mitra JC. Sekali lagi sama-sama kita saling menasihati satu sama lain, saling memperbaiki satu sama lain gitu. Mengingatkan, karena butuh proses atau tahap untuk menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi pribadi yang halim, pribadi yang
sobir gitu ya. Nah, ini butuh proses. Nah, semoga kita termasuk dan Allah juga berikan taufik kepada kita semua untuk diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang sabar dalam menjalani setiap perkara gitu, baik musibah, baik kekurangan ekonomi, baik dalam beribadah khususnya yang disebut dengan iffah gitu. Nah, Allah berikan kekuatan tersebut. Semoga kita terus bisa istiqomah gitu di dalam kebaikan. Nah, Mitra JC, karena waktu juga yang memisahkan kita, nah ini belum sampai bait kedua, maka insya Allah di pertemuan selanjutnya Bang Ji akan membahas lagi tentang masalah sabar ini karena belum selesai, jadi bersambung. Jadi bagi Mitra JC dimanapun berada, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Yang paling terpenting adalah semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang ada di dalam kitab ini. Ya. Allah waliyut taufik. Ya. Hanya Allah lah yang bisa memberikan kita taufik. Ya. Dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Bang Jai pribadi gitu kan. Dan terima kasih atas segala partisipasinya. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.